Alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Alhamdulillah, kita mengucap syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi ini memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan, bahkan memberikan kita kesehatan, sehingga kita dengan izinnya dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini. Kita berharap semoga yang memfasilitasi dan yang memudahkan pertemuan pada pagi ini, termasuk kita yang menghadiri, diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita selalu limpah curahkan selawat dan salam kita kepada teladan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentu umatnya yang selalu berusaha mempelajari, menggali, dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini setelah cukup lama kita tidak bertemu, melanjutkan bacaan kitab kita dari kitab Asy-Syamā'ilu Al-Muhammadiyah, sebuah kitab yang mempelajari tentang kepribadian Rasul, sejak lahir sampai beliau meninggal dunia, terutama sekali yang berkaitan dengan kehidupan beliau secara pribadi dan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada pagi ini melanjutkan pada bab yang ke-38, bab yang menguraikan bab ma jaa'a fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis samar. Samar ini artinya Rasul itu ngobrol malam hari, ngobrol malam hari bersama dengan keluarganya, gitu. Bab ini akan kita bacakan. Ada kurang lebih 5, 6 atau 6 hadis, tetapi walaupun sedikit cukup panjang-panjang hadisnya, gitu ya. Terutama nanti berkaitan dengan hadis, berkumpulnya 11 orang wanita. Membicarakan tentang suami-suami mereka, gitu ya. Nanti kita akan lihat apa kaitannya dengan kehidupan Rasul dan apa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin nisa'ahu haditsan. Suatu malam Rasul itu ngobrol dengan istri-istri beliau. Faqalat imra'atun minhunna, maka berkata salah seorang istri beliau ketika Nabi sedang bercerita, kata beliau, ka'annal haditsa haditsu khurafah, gitu. Ini sepertinya cerita khurafat, gitu. Cerita khurafat, gitu. Sebagian orang memahami hadis ini secara tekstual, sehingga ada di antara mereka yang mengatakan Nabi bercerita perkara-perkara khurafat. Padahal khurafat pada asalnya itu tidak seperti yang kita pahami. Tidak seperti yang kita pahami. Jadi nanti kita akan tahu dari teks hadis ini secara utuh kalau kita membaca seluruhnya. Kemudian, faqala atadruna ma khurafah, kata Rasul, tahu nggak kalian asal muasal cerita khurafat itu? Gitu. Nabi nanya kepada istri beliau, tahukah kalian apa asal muasal dari cerita khurafah itu? Kata Nabi, inna khurafata kana rajulan min Udhrah, bahwa khurafat itu adalah seorang laki-laki tadinya, nama seorang laki-laki itu dari Udhrah. Udhrah ini satu kabilah di Yaman. Mungkin yang pernah jalan-jalan ke Yaman tahu ada suku Udhrah. Ini termasuk suku yang terbesar, dan termasuk kabilah yang terkenal dengan kesolehan mereka, gitu, kebaikan-kebaikannya, gitu, suku Udhrah.
Kata Nabi, khurafa ini tadinya nama seorang laki-laki dari suku Uzrah ya, di Yaman. Asrahathul jin fil jahiliyah. Dia pernah ditangkap oleh jin, kata Rasul. Pernah ditangkap ya, disekap oleh jin. Nah, jadi ini dalil nanti bahwa jin itu bisa menyekap manusia. Ya, meski mungkin ada yang mengatakan boleh langsung, boleh tidak langsung. Tidak langsung misalnya dia membuat longsor gitu ya, sehingga ada orang yang terkurung dalam tumpukan tanah dan lain sebagainya, atau dia menjatuhkan batu sehingga orang terkurung dalam gua dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia tidak bisa menyentuh kita secara langsung, tapi bisa menggunakan media-media di alam ini gitu ya. Maka perlu berhati-hati. Kita pernah jelaskan bahwa Nabi banyak mengajarkan dalil wirid dan hizib itu untuk membentengi kita dan keluarga kita dari gangguan jin gitu. Karena mereka bisa memberikan dengan izin Allah tentunya, itu bisa menyebabkan bahaya mudarat untuk kehidupan kita. Kata Nabi, laki-laki ini itu pernah dikurung, disekap oleh jin, pamakatha fihim dahran, dan disekap cukup lama. Kata para ulama hadis, berbulan-bulan gitu. Berbulan-bulan dia disekap ya, tidak pulang ke keluarganya. Summa radduhu ilal ins. Kemudian tak lama setelah itu, setelah puas bermain-main dengan khurafa ini ya, kemudian dipulangkan, dilepasin oleh kelompok jin tadi. Fakana yuhadditsun nasa bima ra'a fihim minal ajaib. Dan khurafa ini ketika dilepaskan dia cerita apa adanya. Saya ditangkap, disekap oleh jin, kehidupan mereka seperti ini keluarganya, ini anak-anaknya, ini aktivitasnya, cerita ya. Cerita kepada manusia, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya dengan mengatakan hadza hadisu khurafah, ini khurafat katanya. Maka sebenarnya asal muasal itu sedang mengatakan bahwa ini ceritanya khurafat yang sangat tidak masuk akal gitu. Ya, sangat tidak masuk akal, sehingga lama-kelamaan bergeser maknanya dari nisbat kepada nama orang itu ke cerita yang seolah-olah rekayasa atau dibuat-buat gitu. Nah, ini ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari hadis ini ya, pertama kata para ulama bahwa Nabi itu selalu mengambil waktu kesempatan untuk ngobrol dengan keluarganya, terutama ba'da isya. Ba'da isya itu memang waktu yang selalu Nabi gunakan sebelum tidur ya, itu ngobrol dengan keluarganya. Walaupun kata para ulama, ngobrol ba'da isya ini hukum asalnya makruh kalau tidak ada sesuatu yang bermanfaat gitu. Misalnya ngalor ngidul aja gitu ngobrol tidak ada manfaatnya gitu ya. Tapi kalau bersama dengan keluarga, menghibur mereka, ngobrol suatu perkara yang ada manfaatnya, terutama ketika anak pulang dari pesantren misalnya atau dari kejauhan dan lain sebagainya, itu dianjurkan kita ngobrol ya. Kalau tidak ada manfaat maka itu terlarang gitu ya. Jadi Nabi itu biasanya akan mempercepat tidur beliau jika memang ba'da isya itu tidak ada sesi ngobrol dengan keluarganya, langsung tidur. Kita pernah ceritakan sebelum ini, Nabi awal tidurnya dan awal bangunnya gitu ya. Selanjutnya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, pelajaran kedua yang kita ambil dari hadis ini tentang cerita khurafat tadi. Jadi biar tahu nih, ini terutama yang remaja-remaja, biar tahu asal muasal mengapa ada penyebutan khurafat itu. Jadi khurafat itu asalnya apa? Nama orang, nama laki-laki dari suku Uzran Yaman. Namanya khurafah. Ustaz, kan ada tamar butoh. Ya, jadi memang tidak setiap tamar butoh itu nama perempuan. Ada nama-nama yang pada katanya, pada kalimatnya itu ada tamar butoh, tidak berarti nama perempuan. Contoh yang mendampingi Rasul ketika menjadi mitra kerjanya Khadijah, siapa? Maisarah. Nah, dulu saya waktu SD ketika baca cerita Maisarah itu, masa iya Nabi bepergian berdua-duaan dengan perempuan gitu ya. Jadi belum tahu. Ternyata setelah dipelajari Maisarah itu nama laki-laki. Nama laki-laki. Jadi karyawannya Khadijah itu menemani Rasul menjadi mitra kerja, menjual atau membeli barang-barang Khadijah dari Yaman atau dari sekitar Syam ya. Kalau disebut Syam itu Libanon, Suriah, Palestina ya, itu Syam.
maka itu nama laki-laki. Begitu pula khurafa ini juga nama laki-laki gitu. Ada juga nama Nur. Nur di kita itu kebanyakan nama perempuan. Tapi di Arab Nur itu nama laki-laki. Ya, Nurul Yakin, Nurul Huda, ya, Nurul Muhammad dan seterusnya. Nur itu kendati di kita itu biasa dipakai untuk nama anak perempuan, di Arab itu Nur itu untuk nama laki-laki gitu. Nah, ini sebenarnya terkait dengan penamaan ya ulama tidak melarang ya kalau sekiranya di sebuah negeri ada nama-nama khusus yang disandarkan pada anak perempuan tapi di kita pakai nama anak laki-laki dan begitu sebaliknya selama tidak mengandung makna-makna yang khusus yang dinisbatkan kepada perempuan. Ya, contoh seperti nama-nama anaknya Rasul seperti Fatimah, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah ya. Nah, ini kata para ulama sebisanya digunakan untuk nama anak perempuan. Jadi jangan dikasih anak laki-laki Ruqayyah gitu ya. Jadi karena sudah ada cerita yang jelas tersandar kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga dari hadis ini seperti mana yang disyarah oleh Imam An-Nawawi bahwa perbualan atau ngobrol ba'da isya itu diperbolehkan selama mengandung manfaat. Manfaat di sini kata para ulama yang pertama menghibur keluarga. Jadi misalnya dongeng sebelum tidur boleh ya untuk anak-anak, terutama yang masih TK, SD ya atau yang masih anak-anak itu boleh. Atau menghibur istri ya atau suami ya. Ngobrol keluarga ya, ngobrol masalah keluarga atau masalah rumah tangga itu diperbolehkan. Di luar itu ya, ngobrol yang tidak ada manfaatnya terutama ya, kalau berkaitan dengan hal ihwal rumah tangga orang lain yang tidak ada kaitan dengan kita itu dilarang. Bahkan ulama mengatakan diharamkan. Nah, jadi misalnya cerita ke suami, Kang atau abang atau siapa gitu ya atau mas ya, tetangga sebelah beli mobil baru itu misalnya atau beli kulkas baru ya atau beli rumah baru gitu ya. Perkara-perkara walaupun hal itu benar dan positif beritanya, ulama mengatakan jika tidak ada kaitan dengan kehidupan kita itu terlarang. Itu terlarang gitu ya. Nah, walaupun nanti ada hal-hal yang dikecualikan misalnya dalam rangka mencari fakta gitu ya yang berkaitan dengan keluarga kita. Misalnya ada berita-berita miring gitu misalnya tentang sebuah keluarga yang ada kaitan dengan keluarga kita, maka kita mencari fakta kebenaran ya maka itu diperbolehkan. Ini seperti mana yang Allah sebutkan dalam awal juz ke-6. La yuhibbullahul jahra bisu illa man zulim. Tidak boleh ya bercerita tentang orang lain ya kecuali kalau kita dizalimi. Ya, ulama menjelaskan bahwa dizalimi itu konteksnya luas ya, termasuk seorang hakim meneliti sebuah masalah sebuah kasus itu diperbolehkan. Atau ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya mendamaikan antara kedua belah pihak, maka dia diperbolehkan untuk mencari tahu latar belakang sebuah konflik dan lain sebagainya. Jadi yang penting tidak dalam rangka mengaibkan orang lain gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang kedua masih dari Ibunda Aisyah. Ini cerita tentang 11 orang wanita. 11 orang wanita, kata Ibunda Aisyah, jalasat 11 imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. 11 orang ngobrol ya di rumah Rasul ya. Ada yang mengatakan ceritanya bukan di rumah Rasul tapi Ibunda Aisyah menceritakan tentang pertemuannya dengan 11 orang wanita di waktu yang lain gitu ya. Tapi masih di periode masa kenabian. Ada lagi yang mengatakan bahwa 11 orang wanita ini bercerita di sebuah tempat ya yang mereka tidak saling mengenal. Jadi misalnya lagi ada pertemuan, misalnya arisan atau apa ya, atau majelis bertemunya para wanita dan mereka datang dari tempat yang berbeda, tidak saling mengenal, kemudian sepakat pada pertemuan itu untuk menceritakan perihal suami mereka
dan sepakat tidak menyembunyikan apapun. Tujuannya apa? Untuk mengambil pelajaran. Ya. Ini dapat terlihat pertama tidak ada seorang pun di antara mereka yang memperkenalkan namanya. Yang kedua, tidak ada pula yang menceritakan atau menyebutkan nama suami mereka. Nah, gitu. Jadi tidak nyebut nama suami mereka. Nah, ini oleh para ulama dijelaskan bahwa ketika ingin menceritakan sesuatu yang diharapkan manfaat untuk umat masyarakat, maka jangan menyebut namanya. Ini di antara adabnya gitu ya. Nah, apa yang diceritakan oleh 11 orang wanita ini penting ya. Ini terutama untuk introspeksi para suami termasuk para istri gitu ya. Nah, ini juga remaja yang dengar juga jadi pelajaran ya. Faqalatil ula ya, berkata wanita yang pertama, zauji lahmu jamalin ghathin ala ra'si jabalin wa'rin ya. Suami saya itu seperti daging unta di atas bukit. Suami saya seperti daging unta di atas bukit. Nah, ini menggunakan kata kiasan ya. Menggunakan kata kiasan, kata para ulama maksudnya adalah suaminya itu ya bertubuh gempal, gemuk ya. Jadi diumpamakan seperti daging unta di atas bukit gitu ya. Kemudian dikatakan bukit batu itu tidaklah mudah untuk didaki, sedang unta itu tidaklah gemuk sehingga dia bersusah payah untuk naik ke atas bukit gitu ya. Nah, ini menceritakan bahwa suaminya itu kadangkala sulit dimengerti gitu ya. Maunya apa gitu ya. Jadi ya saya akhirnya diam aja gitu, menuruti apa permintaannya. Tapi saya tidak bisa menebak kalau di rumah itu dia maunya apa gitu ya. Ini cerita suami yang pertama. Mungkin ibu-ibu yang merasakan ya, atau kita semua merasakan. Nah, ini sebagai introspeksi. Yang kedua mengatakan, qalat athaniya zauji la abthu khabar inni akhafu an la adhrah in adhkurah udhkar ajazuhu wa bukharu. Jadi adhruhu wa bukharu. Yang kedua ini kata para ulama, suamiku itu adalah orang yang kalau aku ceritakan tentang dirinya, maka semuanya tentang keaiban, tentang kekurangan gitu. Jadi dia nggak menceritakan. Jadi kalau saya cerita tentang suami saya, maka semuanya kurang. Nah, itu ya, semuanya kurang, semuanya minus, dan semuanya aib gitu. Maka aku memilih untuk tidak menceritakannya. Gitu. Ini kata istri yang kedua. Subhanallah. Jadi walaupun mendongkol pada suaminya, tapi dia tetap menjaga kehormatan suaminya. Walaupun nggak nyebut nama. Saya tidak mau bercerita karena semuanya aib, semuanya buruk dan semuanya tidak bagus gitu. Subhanallah. Nah, ini juga jadi contoh ya untuk para ibu ya, para istri. Kemudian perempuan yang ketiga berkata, zauji al-ashannaq in antik utallik wa in askut u'allik gitu ya. Yang ketiga mengatakan suamiku itu agak kurang pandai dan kurang akalnya gitu. Jadi kalau saya berbicara sedikit, saya diceraikan. Kalau saya diam, saya digantung. Ya, digantung artinya tidak dilayani dan tidak ditanggapi gitu. Jadi berbicara dicerai gitu ya. Tapi kalau diam, digantung aja, tidak dikomentari, tidak dilayani dan tidak direspon gitu. Ya, subhanallah. Ini cerita tentang istri suami yang ketiga. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ngomong dikit aja, wah, langsung direspon dengan keras oleh suaminya. Jadi in antik utolik, kalau bicara aja langsung diceraikan gitu. Ya, maka dia memilih tidak berbicara gitu. Tapi kalau tidak bicara pun saya digantung, ya, kalau istilah peribahasa itu digantung tidak bertali gitu. Jadi tidak dilayani, tidak direspon. Udah pokoknya hidup seperti walaupun suami istri, hidup masing-masing dalam rumah tangga gitu. Ya, subhanallah. Ya. Ini cerita tentang istri yang ketiga. Istri yang keempat bercerita, zauji kalilut tihamah la harrun wala qarrun wala makhafata wala samah. Suami saya itu seperti cuaca di Gunung Tihamah, kadang panas, kadang dingin, ya, kadang kemarau, kadang hujan, gitu. Jadi tidak menentu keinginannya, gitu. Kadang kala hari ini maunya ini, besok maunya itu, gitu. Selalu berubah-ubah, gitu. Jadi saya bingung, ya. Jadi tidak tahu kira-kira
kalau di pagi hari apa yang dia inginkan, di siang hari apa yang dia inginkan. Jadi maksud istri yang keempat ini, dia berharap bisa melayani suami dengan layanan yang terbaik. Tapi karena suaminya seperti semilir angin gitu ya, kadang ke timur, kadang ke barat, kadang utara, kadang ke selatan. Jadi saya nggak tahu ya. Jadi ini cerita tentang suami yang keempat gitu ya. Dan yang lebih unik lagi suami yang kelima ini ya, cerita wanita yang kelima ya, katanya zauji in dakhala fahid wa in kharaja asad. Suami saya kalau di luar seperti singa, kalau di rumah seperti kucing gitu ya. Di rumah seperti singa, maaf, di luar seperti singa, di luar seperti kucing. Di luar rumah dia hebat, ya, begitu gagah, begitu berwibawa, tapi ketika di rumah dia tidak menunjukkan keteladanan kepada keluarga dan kepada istrinya, gitu. Ya. Nah, jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia tidak mencela suaminya, tapi memuji suaminya itu kalau di luar profesional. Kalau dalam rumah itu menyayangi keluarganya, artinya dia tidak garang segarang dia di luar gitu. Jadi di luar seperti singa, di rumah seperti kucing ya. Pahit ini seperti sebenarnya kucing harimau apa tuh ya. Jadi bukan harimau yang buas ya, tapi yang pahit ini apa ya? Ya harimau jinak gitu ya. Harimau jinak yang tidak biasa juga menyerang manusia gitu, berbeda dengan harimau ya. Wala yas'al amma ahid, nah, gitu ya. Dan dia kadang tidak peduli ya, tidak menanyakan perihal keluarganya. Udah pokoknya kalau sudah pulang ke rumah dia sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Nah, ini juga introspeksi untuk kita gitu ya. Jadi jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai di kantor itu dibawa ke rumah gitu. Itu akan membuat istri atau keluarga tidak nyaman gitu ya. Jadi upayakan pekerjaan itu kita tinggalkan begitu kita meninggalkan kantor atau pekerjaan kita. Kalaupun ada yang perlu dikerjakan, maka upayakan cari waktu di mana keluarga kita sudah istirahat dan lain sebagainya. Yang keenam, zauji in akala laffa wa in syariba ashtaffa wa in taja'a iltaffa wa la yulijul kaffu liya'lamal batha. Ini kata-kata indah semua ya, walaupun mereka ini wanita-wanita yang tinggal di gurun ya, tapi cukup indah bahasanya. Suami saya, kata beliau, ya, ini kalau makannya lahap, ya, kalau minumnya menghabiskan banyak air, ya, dan kalau tidur menguasai ranjang, gitu. Artinya dia udah iltafa itu artinya udah satu ranjang itu penuh dengan tubuhnya, gitu. Jadi istrinya ke pinggir, ke pinggir. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan dia tidak pernah menanyakan kalau saya sedang bersedih, sedang ada masalah. Udah pokoknya kalau sudah tidur dia melupakan keluarganya. Subhanallah. Ya, ini cerita tentang suami yang keenam gitu. Suami yang ketujuh, zauji ayaya au ghayaya tabaqa kullu da'in lahu da' syajjaki au fallaki au jama'un kullalaki, ya. Jadi suami yang ketujuh ini kurang cerdas ya, dan maaf ya, punya masalah pada vitalitas dan pada seksualnya gitu ya. Jadi tidak bisa memberikan nafkah batin yang sewajarnya kepada istrinya. Subhanallah gitu ya. Dan makanya penting hadirin Bapak Ibu sekalian ya, ketika pernikahan ini sepasang suami istri harus memastikan bahwa mereka sehat secara seksual gitu ya. Makanya kalau di Mesir itu setiap ada pasangan yang menikah itu wajib ada surat keterangan sehat reproduksinya. Subhanallah, begitu. Laki-lakinya sehat, maaf ya, tidak punya penyakit lemah syahwat dan lain sebagainya. Begitu pula istrinya, itu diperiksa ya. Kalau tidak dapat surat sehat itu, maka pernikahannya tidak bisa dilaksanakan gitu ya. Nah, jadi subhanallah, makanya perlu mungkin kita juga memperhatikan ya. Kalau menikahkan anak, baik itu laki-laki atau perempuan, maka pastikan menantu kita itu sehat reproduksinya gitu. Baik
kesuburan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar bisa kita pastikan mereka akan harmoni rumah tangganya gitu. Karena masalah seksualitas ini juga menjadi salah satu sebab yang banyak menimbulkan perceraian ya. Ini terutama masa pandemi ya. Jadi laporan untuk Kabupaten Soreang saja ya, untuk 2 bulan terakhir itu ada kurang lebih 800 perceraian dalam satu kabupaten. 800 perceraian, separuh karena alasan ekonomi, separuhnya karena masalah hubungan keluarga yang berkaitan dengan nafkah batin gitu. Subhanallah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita waspadai gitu ya. Dan tentu tidak semua wanita itu bisa bersabar gitu ya dengan keadaan di mana dia tidak bisa mendapatkan hak yang sewajarnya. Ini cerita tentang suami yang ke-8 ya. Suami yang ke-9 maaf Ibu. Ya tadi yang ke-7 ya. Ini yang ke-8. Zauji al-mathu masul arnab wa rihu rihul zarnab. Masya Allah ya. Suami saya katanya itu sentuhannya sentuhan kelinci. Jadi lembut di rumah. Masya Allah. Sentuhannya sentuhan kelinci. Aromanya itu aroma semerbak wangi. Gitu. Nah, jadi suaminya bersih. Nah, ya, harum. Ya. Dan ternyata memang para istri menyukai itu. Menyukai suami yang bersih, yang wangi. Gitu ya. Nah, ini jangan sampai misalnya Nabi pernah menegur seorang laki-laki yang kumal ya, tidak menjaga dirinya. Apa kata Nabi? Tazayyan li zaujatik kama turidu an tazayyana laka zaujatuk. Berhiaslah untuk istrimu seperti mana engkau ingin istrimu berhias untukmu gitu. Nah, jadi jangan kita menuntut banyak kepada istri, tapi kalau di rumah kita juga tidak menjaga penampilan ya, terutama bau ya. Bau, kata para ulama, ini isyarat dalam hadis ini bahwa bau itu sangat sangat berpengaruh pada hubungan keharmonisan dalam rumah tangga gitu. Maka jangan sampai istri ya itu membuat suami mencium bau yang tidak enak ataupun sebaliknya. Jadi kedua saling menjaga gitu. Ya. Kan kata para ulama, di antara pesan para sahabat Nabi setiap kali menikahkan anak-anak perempuan mereka, apa yang mereka pesan? Jaga 3 hal. 1, jangan sampai suamimu mencium bau yang tidak enak, jaga perut mereka dan jaga kemaluan mereka. Gitu. Subhanallah. Artinya jangan sampai suami itu mencium bau yang tidak enak ya, dari tubuhnya. Yang kedua, jaga perutnya, artinya sediakan makan minum mereka, jangan terlambat. Dan yang ketiga, penuhi hasrat syahwat mereka gitu. Jadi ini juga perlu dilakukan oleh seorang suami gitu ya. Ketika di rumah juga memperhatikan jangan sampai ada bau-bau yang tidak sedap. Kemudian istri dari suami yang ke-9, zauji rafi'ul imad, tawilun najat, azimur ramad, qaribul baiti minan nat. Ya, jadi suami yang ke-9 ini ya, itu diceritakan suaminya itu mempunyai rumah yang besar ya, kaya raya, ya, punya banyak aset kekayaan, ya, dan propertinya, dan dia sangat baik melayani istri dan keluarganya, masya Allah, ya. Jadi perfect gitu ya. Jadi layanan nafkah lahir batin itu terpenuhi gitu ya. Ini suami ke-8 gitu ya. Kemudian suami yang ke-9 ya, zauji yang ke-10 ya. Yang ke-10 baik. Zauji malikun wa ma malikun maliku khairin min zalik lahu ibilun kathirat minal mubarak qalilatul masarik idza sami'na sautul midhar aiqanna annahu al-hawalik ya. Nah, suami yang ke-10 ini diceritakan kaya raya. Kaya raya, dulu saya wanita miskin. Ketika menikah dengannya, dia memuliakan saya. Ya, dia memuliakan saya, mengangkat derajat saya, memberikan saya banyak kemewahan dunia gitu ya, sehingga aku mencintainya gitu. Jadi wanita memang wajarnya secara naluri menyukai kelapangan ya, kekayaan tentunya ya. Kekayaan itu membuat mereka semakin khusyuk dan semakin mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, itu suami yang ke-10. Yang terakhir ini yang paling luar biasa,
itu menyebut nama ya seseorang walaupun namanya gelar kunyah ya. Suami yang ke-11 katanya, suami saya Abu Zara. Ya, suami saya gelarnya Abu Zara. Ya. Tahu nggak kalian siapa itu Abu Zara? Kata beliau. Ya. Unasun min hullin uduni, ya. Malain min syahmin adudi, wa bihajni hajabat ila nafsi, wajadani fi ahli ghaimatin bisyakkin, faja'alani fi ahli suhailin wa atitin wa da'isin, dan seterusnya. Ini menceritakan suami saya itu suami yang sangat sempurna gitu ya, ganteng ya, kemudian kaya raya dan dermawan kepada keluarganya gitu. Jadi tidak pelit, tidak bakhil. Dan yang luar biasa kata beliau, itu tidak hanya Abu Zara'nya ya, termasuk anak-anaknya, karena beliau ini duda ketika menikahi sang wanita ini, sudah punya anak dan anak-anaknya semuanya baik ya, terutama baik kepada ibu tiri mereka gitu. Ya, jadi walaupun ibu tiri tetap dimuliakan. Dan tidak hanya anak-anak mereka, keluarganya Abu Zara juga baik. Jadi keluarga mertua, keluarga suaminya itu baik pada menantunya. Masya Allah. Ya. Dan tidak terhenti pada keluarganya, bahkan pembantunya Abu Zara itu juga baik kepada saya. Masya Allah. Ya, jadi perfect sekali gitu. Ya. Kemudian ketika Ibunda Aisyah menceritakan perihal 11 wanita ini kepada Rasul, kata Rasul terakhir, kuntu laki li Abi Zara li Ummi Zara. Saya kepada engkau wahai Aisyah seperti Abu Zara pada istrinya. Seperti umpama Abu Zara kepada istrinya. Bedanya kata Nabi, Abu Zara nanti akhirnya menceraikan istrinya. Jadi wanita ini diceraikan. Dan aku tidak menceraikan. Itu kata Rasul, bedanya aku dengan Abu Zara. Walaupun perfect, sempurna. Ya. Bahkan Abu Zara ini masih diceritakan oleh wanita ini, mesti dia bukan lagi berstatus istrinya, karena sudah dicerai. Tapi dia masih mengenang kebaikan-kebaikan suaminya. Masih mengenang kebaikan-kebaikan suaminya. Dan kata beliau, aku menikahi lagi nanti lelaki yang lain, yang baik walaupun tidak sebaik Abu Zara. Jadi masih mengenang kebaikan-kebaikannya, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, kita juga berharap ya, tidak akan menceraikan istri kita, tapi setelah kita mati ya, keluarga kita menceritakan kebaikan-kebaikannya. Kata para ulama, ketika cerita-cerita kebaikan itu diungkapkan oleh manusia, maka itu menjadi doa untuk yang telah meninggal dunia gitu. Kita mau ya, setelah meninggal itu keluarga kita menceritakan, mengenang momen-momen indah bersama dengan kita gitu ya, baik sikap kita, keteladanan kita, ucapan kita, layanan kita dan lain sebagainya ya. Nah, itu insya Allah akan menjadi doa gitu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis ini tadi diceritakan bahwa ulama mengatakan mengapa ada cerita mirip gosip keluarga dalam hadis ini, dikatakan bahwa wanita tadi 11 ini tidak saling mengenal. Kalaupun mereka saling mengenal, mereka tidak menceritakan perihal suaminya namanya siapa. Jadi mereka tidak tahu tentang profil orang yang mereka ceritakan, dan tujuannya agar menjadi pelajaran. Dan subhanallah ya, hadis ini sampai kepada kita gitu. Direkam oleh Imam Tirmidzi dan populer sekali, diceritakan oleh banyak perawi hadis, bahwa hadis ini menceritakan pentingnya seorang suami atau seorang istri itu melayani keluarganya ya, itu dengan layanan yang terbaik, karena kita meyakini betul layanan kita itu tidak semata-mata aspek duniawi saja, ada aspek ibadahnya ya, bahwa setiap kali kita melayani keluarga, pasangan, kalau diniatkan dalam rangka ketaatan, maka dia mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir mungkin ya dalam bab ini ya, itu menceritakan tentang larangan ya, kita untuk membicarakan perihal orang lain yang tidak ada kaitan dengan kehidupan kita gitu ya. Terutama sekali jika menyangkut keaiban dan orang yang kita ceritakan itu tidak menyukai apa yang kita ceritakan gitu. Kata Rasul, kalau kita menceritakan sesuatu dan itu benar terjadi pada orang itu, maka kita telah menghibahnya,
telah menggunjingnya, dan itu berdosa. Dan kalau kita menceritakan perihal seseorang tidak sesuai dengan faktanya, hoax ya, jadi hanya berita dusta saja, maka kita telah menghibtahnya. Ghibtah ini artinya bagat ya, artinya kita memfitnah atau menyebar berita dusta yang dosanya lebih besar dari dosa yang pertama gitu ya. Wallahu alam, itu mungkin sebagai pengantar dari bacaan kita terhadap kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Selanjutnya mungkin kita buka sesi untuk bertanya. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak, silakan. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah tadi sudah disampaikan kisah tentang Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang disampaikan ya. Ada 3 hadis kalau kita tidak salah dengar tadi, dan mudah menjadi contoh bagi kita semuanya. Untuk itu kami mohon izin untuk jadi moderator. Barangkali ada yang mau ditanyakan supaya kita lebih terarah. Silakan jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan. Mangga, silakan. Pak Haji Badar. Satu pertanyaan Ustaz. Mangga, ya silakan Pak. Jadi tadi hadis tadi adalah seperti yang kita dengar bahwa itu terjadi di antara para istri yang dengan kalimat simbol-simbol sebagainya tanpa memberikan nama. Itu yang bisa clue yang kita bisa tangkap. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu bisa dilakukan dan boleh dilakukan oleh suami-suami? Gitu. Apakah ada hadisnya atau riwayat seperti yang terjadi di dalam hadis tadi? Ini maksudnya kebolehan kita cerita tentang orang lain ya? Ya, boleh tidak perlu suami yang bercerita seperti yang tadi. Ya. Baik. Ya. Ya. Jadi bagaimana? Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana kalau sebaliknya ya, para suami ya yang bertemu menceritakan perihal istri mereka gitu. Kata para ulama aturannya sama. Aturannya sama ya. Jadi pertama bahwa upayakan kita tidak saling mengenal gitu. Tidak saling mengenal. Supaya apa? Supaya tidak timbul mencegah kemungkaran ya. Yang ketiga, mendapat penjelasan fatwa. Kan perlu tahu nih, kan ke Ustadz ingin tahu sebuah permasalahan kan harus jelas ya, apa problemnya gitu. Kadangkala kita bisa menyamarkan nama, tapi kadangkala kita perlu menyebutnya.
Kalau itu memang menyangkut fatwa gitu ya. Yang keempat, dalam rangka memberi peringatan kalau ada bahaya, ada mudarat yang bisa ditimbulkan dari sesuatu, kita boleh nih, kamu harus waspada dengan si A, dengan si B. Kalau memang dia sudah terang-terangan melakukan kejahatan gitu ya. Nah, jadi itu yang keempat. Yang kelima, tidak menyembunyikan kemungkarannya. Jadi kalau kita cerita nih tentang seseorang dengan orang lain, itu apabila kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan, ya, dan kita menceritakannya agar orang mengambil pelajaran. Contoh nih ke remaja, gitu ya. Jangan jadi seperti si A ini berbuat yang tidak senonoh di publik, gitu, atau di keramaian. Jadi perlu kita menceritakan kalau memang kemungkaran itu dilakukan terang-terangan, dia nggak malu, gitu. Dia nggak malu melakukannya. Yang terakhir, itu dalam rangka tujuan mengenalkan. Misalnya ada yang datang melamar, kita perlu bertanya ke tetangganya, ya, ke sahabatnya, nanya ini bagaimana kepribadiannya, bagaimana sifatnya, bagaimana ibadahnya, sholat, itu perlu nanya gitu. Dan kita diperbolehkan menceritakan seseorang dalam rangka untuk mengenalkan. Wallahu a'lam. Gitu. Ya, alhamdulillah. Masih ada lagi? Ada dulu. Ada semuanya? Ya. Ya, silakan Pak Nenda. Ya. Ya. Adakah itu hadis yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah, artinya suatu suami istri. Tadi bersurat bahwa satu sama dia sama dengan Rasul. Ya, dengan Abu Zara. Ya. Yang saya tanyakan bukan kaitan hijrah meninggalkan diri ya, tapi kehidupan Rasulullah dan keluarga. Mungkin ada sesi lain yang mungkin. Ya. Maksudnya apakah ada konflik atau ada masalah begitu atau? Kehidupan Rasulullah dengan istri itu kan suatu teladan bagi kita. Iya, betul. Sebagai seorang suami itu bagusnya seperti apa? Oh iya. Begitupun sebaiknya. Yeah. Itu mungkin sesi nggak tahu apakah ini ada. Ya, baik. Ya. Idealnya seperti apa gitu ya? Ya. 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 Ya, baik. Hadirin sekalian, sebenarnya nanti ya perihal tentang kepribadian Nabi ini itu di sepanjang bab ini diceritakan secara secara potongan-potongan gitu ya. Kan kalau kita lihat sejak awal itu misalnya cerita tentang bagaimana Nabi ketika dihidangkan makanan gitu. Ya, kan beliau tidak pernah mencela makanan. Bahkan sampai-sampai ketika di rumahnya tidak punya makanan kecuali cuka, maka apa kata Nabi? Ni'mal idam al-khal. Makanan yang paling enak itu cuka. Saking ingin membahagiakan dan memuliakan jeripayah istrinya gitu. Kan sudah masak misalnya gitu ya. Dan ya, tahulah kita kan kadangkala memang ada yang jago masak, ada yang mungkin baru belajar masak gitu ya. Dan kadangkala ya kalau menikmati masakan orang baru belajar itu ya macam-macam rasanya gitu ya. Nah, jadi tapi Rasul subhanallah ya itu tidak pernah mencela makanan gitu. Ya, jadi nanti ini jadi keteladanan dalam kehidupan kita bahwa ternyata ya perkara-perkara kecil itu sangat menentukan keharmonian sebuah keluarga gitu. Betul, hal-hal besar seperti keimanan, ketakwaan, keteladanan itu penting gitu ya. Tapi ada perkara-perkara kecil yang sebenarnya kadangkala kita memandang remeh gitu ya. Terutama tadi dikatakan di sepanjang bab ini itu bagaimana Nabi melayani para istri beliau itu dengan layanan yang terbaik gitu ya. Jadi Nabi memuliakan mereka pada batas yang wajar, gitu ya. Termasuk misalnya dalam masalah keuangan gitu ya. Jadi diceritakan bahwa Nabi itu tidak pernah
pelit kepada keluarganya gitu. Ya, kan makanya kata Nabi apa? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatillah wa dinarun anfaqtahu fi ahlika wa a'zamu ajran indallah. 1 dinar dinafkahkan untuk fisabilillah, 1 dinar dinafkahkan untuk membebaskan budak, 1 dinar diberikan kepada keluarga, itu pahala yang lebih besar dinar yang diberi kepada keluarga. Subhanallah. Ya. Nah, dari sini ulama menyimpulkan bahwa seorang suami itu, ya, jika dia mampu, maka dianjurkan, disunnahkan melapangkan keluarganya, gitu. Ya. Jadi menyenangkan mereka. Kecuali kalau memang dia tidak mampu memenuhi permintaan yang terlalu tinggi, melebihi kemampuannya. Kan sama, kita juga mendengar dalam bab-bab yang sebelum ini, ada istri-istri beliau yang datang minta tambahan uang dapur. Gitu. Apa kata Nabi? Aku tidak bisa memberikan yang lebih dari yang biasa aku berikan. Kalau kalian ridha, maka kita akan pertahankan kehidupan rumah tangga ini. Tapi jika kalian merasa ini perlu dipenuhi, aku tak mampu memenuhinya, silakan, aku akan menceraikan kalian. Gitu. Dan alhamdulillah tidak ada yang bersedia untuk diceraikan. Gitu. Ya. Artinya ada batas-batas di mana memang suami itu diberi limit oleh Allah untuk membahagiakan, memuliakan keluarganya. Gitu. Ya. Nah, jadi Bapak tidak ada bab khusus menceritakan tentang karakter-karakter suami ideal. Tapi sepanjang bab ini sebenarnya kita sedang membaca peri kehidupan Nabi, gitu. Ya, terutama terhadap keluarganya. Ada banyak, gitu ya. Nah, dalam bab ini kita belajar bagaimana Nabi menyediakan porsi waktu untuk ngobrol bersama keluarganya. Sebelum ini kan perihal makanan, perihal ibadah, perihal puasa, ada beberapa aspek itu yang berkaitan dengan suami, gitu ya. Nah, jadi saya rasa itu mungkin saya tambahkan beberapa hal yang paling penting terkait dengan obrolan mungkin ya. Kan kalau aspek lain cukup banyak, dan saya rasa di sini juga banyak para orang tua kita, para ustadz, para guru yang tentu pernikahan sudah berusia 40 tahun mungkin atau lebih ya. Itu yang saya rasa lebih berhak untuk menceritakan ya. Kalau saya belum 20 tahun. Belum 20 tahun ya, tinggal 2 tahun lagi baru pernikahannya 20 tahun. Maka kita melihat, hadirin Bapak Ibu sekalian, bahwa kehidupan Nabi itu adalah kehidupan manusia, bukan kehidupan malaikat. Artinya apa? Artinya sifat-sifat kemanusiaan itu ada. Nah, gitu. Sehingga kita juga harus ya memahami ketika ada riak-riak dalam keluarga Nabi, itu sebenarnya riak-riak yang manusiawi. Tadi kan seperti meminta tambahan uang dapur, gitu ya. Kemudian termasuk perihal Nabi pernah menegur istri-istri beliau, gitu ya, berkaitan dengan obrolan. Kan misalnya karena beristri lebih dari satu tentu ada kecemburuan, dan itu wajar, manusiawi sekali. Maka kan di antara peristiwa misalnya Nabi mentoleransi kecemburuan itu selama pada batas-batas yang tidak melanggar hukum Allah. Contohnya seperti apa? Contoh ketika Ibunda Aisyah itu cemburu dengan cara, itu agak sedikit merendahkan dalam tanda kutip istri yang lain, tapi tidak ngomong. Ya, jadi ada istri beliau yang datang ke rumah, kebetulan Nabi sedang ada di rumah Ibunda Aisyah, datang istri yang lain mengantarkan makanan, terus keluar. Begitu dia keluar, maka apa kata Ibunda Aisyah? Dia menyebut tanda seperti ini itu di bawah lehernya, gitu. Artinya istri yang tadi baru masuk pendek atau rendah, gitu. Maka Nabi marah, kata Nabi, wahai Aisyah, sikapmu ini kalau bercampur dengan air laut maka akan merubah rasanya. Gitu. Maka Nabi melarang, gitu. Ya, artinya cemburu itu boleh selama tidak melanggar hukum Allah, gitu. Ya, selama tidak melanggar hukum Allah. Artinya kita banyak belajar Bapak Ibu bahwa keluarga Nabi itu keluarga manusia biasa. Meski Nabi, para istri beliau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Nah, jadi dengan begitu kita jadi belajar nih, kalau Nabi saja mengalami riak-riak dalam rumah tangga, maka kita selaku manusia biasa juga ya pasti akan mengalami itu, gitu. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Ya, baik.
Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita ambil ibrohnya. Masih ada lagi, saudara? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz menanyakan terkait dengan menggunjing seseorang. Ya. Terkait dengan bulan Desember itu kan ada pilkada. Ya. Atau mungkin kemarin kita melaksanakan pilpres. Ya. Terkait dengan penilaian seseorang yang sekarang perkembangan media mungkin kaitannya dengan berita-berita gitu. Itu pada hukumnya misalnya yang bupati, misalnya sekarang ada pemilihan bupati gitu. Ya. Kemudian ada tim yang meninggikan yang mau tampil, kemudian menjatuhkan lawannya gitu. Nah, itu pada kita sebagai masyarakat yang pertama menilainya bagaimana yang terbaik. Kemudian yang sebagai mau meningkatkan atau menjadi bupati dan begitu, itu nanti kalau misalnya jadi dengan cara-cara yang demikian itu membuat tim yang menjatuhkan lawan, kemudian meninggikan yang mau naik, itu hukumnya bagaimana? Kemudian kita sebagai masyarakat seharusnya cara memilih yang bagaimana, partai yang tidak kenal dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin Bapak sekalian, ini diuraikan cukup panjang lebar ya oleh para ulama tafsir kita ketika menjelaskan tadi awal juz yang ke-6 ketika Allah mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu illa man zulim, bahwa perkara ghibah dalam segala bentuknya hukum asalnya diharamkan. Jadi menceritakan perihal orang lain itu hukumnya diharamkan. Ya, kecuali illa man zulim. Illa man zulim itu luas tafsirannya. Artinya ada hal-hal yang melegalkan kita melakukan sebuah pemberitaan tentang seseorang. Ya, kalau itu menyangkut masalah keadilan, kemudian mendamaikan konflik dan lain sebagainya gitu. Ya, dan kita bisa mengukurnya gitu ya. Artinya kalau dalam rangka untuk mengenal calon ya, untuk keperluan pribadi kita boleh mencari tahu tentang latar belakangnya gitu ya. Dan kita di dalam lingkungan keluarga kan seperti istri, anak-anak kita yang sudah punya hak pilih, boleh kita ngobrol. Oh, ini calon A seperti ini, calon B seperti ini, dalam rangka untuk menjatuhkan pilihan yang terbaik. Itu diperbolehkan. Tapi ketika kita ingin itu menjadi konsumsi publik, itu dilarang. Jadi dia hanya boleh menjadi konsumsi internal keluarga kita, kecuali mereka yang punya amanah besar. Misalnya kiai di pesantren, kan dia membawahi itu, ada ribuan santri gitu ya. Atau kita yang mungkin mengelola sebuah lembaga yang di bawahnya melibatkan banyak pihak gitu. Kita boleh memberikan arahan, memberikan pencerahan jika itu menyangkut kemaslahatan pekerjaan dan jabatan kita gitu ya. Nah, adapun kemudian menyangkut dengan pasangan lain. Nah, ini harus hati-hati hadirin sekalian ya. Ulama sangat melarang ya ketika kita ingin memenangkan sesuatu ya, kita menjatuhkan orang lain gitu. Itu dilarang. Ya, dilarang. Ini seperti mana yang ditulis dalam banyak kitab, misalnya menceritakan tentang rahasia mengapa Nabi itu menjadi pengusaha sukses, ya, menjadi orang kaya. Nabi itu orang kaya, ya, tapi beliau tidak memperkaya diri. Di antara bukti beliau orang kaya, ketika menikahi Bunda Khadijah, itu maharnya berapa? 20 ekor unta. Kalau 20 ekor unta, satu untanya harganya 50 juta, artinya mahar Nabi ketika itu 1 miliar. 1 miliar hadirin sekalian. Makanya banyak orang yang salah paham ketika ada hadis yang mengatakan wanita yang paling berkah itu yang paling murah maharnya. Itu salah. Ya. Karena bunyi hadisnya bukan paling murah, tapi aisar. Aisar itu yang paling mudah. Yang paling mudah sesuai kemampuan calon suaminya. Kalau calon suaminya pengusaha, ya maharnya harus tinggi. Seperti Nabi memberi mahar 20 ekor unta kepada Bunda Khadijah karena beliau pengusaha dan menikahi wanita yang pengusaha gitu ya. Nah, ini di antara rahasia mengapa Nabi menjadi pengusaha sukses ya, itu di antara personal branding ataupun brand kepribadian yang ditonjolkan itu adalah bagaimana beliau selalu menunjukkan hal-hal positif pada dirinya dan tidak pernah menjatuhkan pengusaha lain.
Ya, beliau disegani oleh lawan-lawan kompetitor bisnisnya ataupun oleh kawan-kawannya. Ya. Dan Maisarah itu kan melihat Nabi itu cukup lama. Ya. Ini orang luar biasa gitu. Ya. Jadi punya kepiawaian, punya skill berwirausaha yang luar biasa, ya, sehingga dia selalu sukses dalam deal-deal bisnis dengan pengusaha-pengusaha lain, tidak hanya di tingkat lokal Mekah, bahkan sampai ke negeri Syam. Kan dulu Syam ini menjadi wilayah perdagangan, ya. Syam itu kan tadi ada Libanon, Suriah, Yordan dengan Palestina gitu, ya. Nah, ini nanti yang juga diduplikasi oleh para sahabat beliau. Jadi para sahabat Nabi itu ketika berjualan itu nggak pernah ngomong, jangan beli ke sebelah ya, itu jualannya nggak bagus, nggak pernah begitu. Tapi selalu menonjolkan jualannya. Barang saya yang paling berkualitas, paling baik begitu. Nah sama juga dengan konteks pilkada ini, terutama kalau tim ses ya, maka perbanyak aja hal-hal positif yang menceritakan pasangan kita ataupun calon kita. Tidak perlu kemudian membongkar ya kekurangan pasangan lain, kecuali memang tadi orang-orang yang memang dia punya otoritas yang terbatas di perusahaan, di keluarga, di pesantren, ya, yang itu menyangkut kemaslahatan banyak pihak, maka ketuanya atau pengasuhnya itu boleh memberikan pencerahan, ya. Itu pun ya, tidak juga kemudian secara definitif menyebut nama, ya, cukup misalnya kita menganjurkan memilih pasangan calon A gitu, ya. Tidak perlu kemudian nggak perlu ke B dengan bla 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 gitu ya dan segala macamnya, agar ketika berpilkada pun itu mendatangkan pahala gitu. Ya, jangan sampai kita kalah di pilkada, kalah pula mendapat pahalanya gitu. Jadi pilkada kalah, dosa dapat gitu. Nauzubillah gitu. Ya, seperti itu wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya waktunya sudah 9:06 dan perlu saya sampaikan, mohon izin sebentar, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pola kita untuk penyajian materi kita ke depan akan sedikit kita ubah supaya lebih dialogis ya dan solutif ya. Kita berharap bahwa materi yang disampaikan itu betul-betul memang dibutuhkan oleh jamaah kita dan menjadi solusi pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masing-masing. Kadang-kadang kita melihat bahwa materi sudah disampaikan begitu saja. Nah, ketika ada persoalan dari masing-masing jamaah, kami harap waktu kira-kira 15 menit ke belakang setelah penyajian oleh narasumber kita, oleh kita harapkan ada semacam dialog atau diskusi yang bisa menjadi solusi bersama. Ini pola ini kita akan kembangkan dan kita evaluasi yang baiknya seperti apa dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Dan mohon izin sebentar bahwa ustadz kita itu banyak beragam dan perlu saya sampaikan pelan-pelan nih Bapak-bapak, walaupun secara umum jamaah juga bisa mencari siapa sebenarnya ustadz kita dan profilnya seperti apa, profesinya apa. Kami ingin menyampaikan bahwa semua ustadz yang kita pakai di sini mudah-mudahan bisa berkenan bagi jamaah sekalian. Seperti hari ini perlu saya sampaikan, saya mengenal beliau sudah cukup lama dan pada periode sebelumnya di kepengurusan Propenda juga sering dipakai kita ini. Beliau adalah Ustaz Ardiansyah Asri Hussein ya, beliau seorang alumnus dari Timur Tengah dari Mesir ya. Dan profesinya sampai hari ini alhamdulillah beliau adalah seorang syariah advisor pada Syamil Group ya. Kita tahu Syamil itu sebuah perusahaan bisnis bidang sekarang banyak saudara pendidikan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menjadi salah seorang konsulting ya atau konsultan pada Indonesia Syariah Consulting Center. Jadi beliau ahli syariah rupanya ya, dan kita boleh berkonsultasi dan momen atau forum seperti ini kita bisa gunakan. Kemudian beliau juga punya forum yang dinamakan saja ngaji Toros ya. Ngaji Turos. Ya. Ya, apa itu ngaji Turos? Maka nanti bisa ditanyakan. Jadi pelan-pelan kami ingin perkenalkan profil-profil ustaz kita, tidak hanya sekedar tahu dari media, tapi beliau adalah dekat dengan kita. Artinya kita ya kadang-kadang di
masyarakat berkembang tadi. Mudah-mudahan materi tadi sangat